Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Oke, kita akan cek tentang percintaannya kamu. Seperti apakah yang akan terbaca di kartu yang akan kita tebar ini nantinya. Dan ingat, ini bacaan energi yang sifatnya prediksi ya. Bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya yang terkoneksi dengan readingan ini, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan cek energi dia ya. Kamu fokuskan dia, kamu pikirkan dia, bayangkan dia ya. Siapa yang ingin kamu bayangkan? Apakah dia pasangan kamu sendiri, ataukah mantan, ataukah teman, ataupun siapapun ya. Oke, kita akan cek seperti apakah energi dia saat ini. Apakah yang dirasakan? Apakah yang ingin dia katakan kepada kamu? Kita akan coba cek nantinya. Atau bagaimana keadaan dia saat ini ya? Kita akan coba lihat. Dia saat ini ada fright, ada depression, ada fobia, ada paranoid ya. Kalau aku lihat ya keadaan dia saat ini itu kayak ya mungkin mengalami depresi. Kenapa? Kok bisa depresi ya? Tapi ingat juga ya, ini juga bisa vice versa. Apakah ini juga energi kamu? Bisa saja ya. Kenapa dia depresi? Apa yang terjadi pada dia? Apakah akibat, perbuatan dia yang sudah dilakukan ke kamu? Mungkin dia sudah menyakiti kamu sebelumnya, mungkin dia sudah mengecewakan kamu, atau dia sudah meninggalkan kamu begitu saja. Mungkin saja selama ini, kamu kan sudah sangat baik tuh sama dia, atau kamu sering berkorban buat dia. Atau kamu itu kayak, ya selalu ada lah buat dia, namun dia tidak pernah menghargai pengorbanan kamu, tidak pernah menghargai apa yang kamu lakukan ke dia gitu ya. Dia mengacuhkan kamu, dia mengabaikan kamu. Sehingga akhirnya kamu memilih untuk meninggalkan dia karena kamu tidak tidak tahu lagi mau melakukan apa karena dia tidak bisa diandalkan lagi dan dia tidak pernah bisa buat kamu bahagia. Sehingga akhirnya kamu memilih untuk meninggalkan dia atau mungkin kamu memilih untuk diam, misalnya ya, mungkin ada juga beberapa dari kamu kayak, "Aku pengen diamin aja dulu deh," gitu ya. Kalau memang dia seperti itu ya, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Pernah sih aku coba untuk, apa ya, memperbaiki semuanya, mungkin mencoba untuk agar dia bisa berubah, ternyata semua itu sia-sia. Nah, yang aku lakukan sekarang adalah mungkin, dengan diamnya kamu, itu membuat dia makin kayak, apa ya, kayak berubah gitu loh. Karena mungkin saja ya, dengan diamnya kamu dia ngerasa, "Kok kamu berbeda ya? Kok kamu sekarang udah banyak diam ya? Biasanya kan kamu tuh yang selalu oper atau mungkin kamu yang selalu aktif gitu ya ke dianya." Namun, dia biasa aja, dia dingin gitu sikapnya. Nah, tapi saat kamu sudah seperti dia, kamu coba dingin juga nih. Kamu mencoba membuat apa yang dilakukan ke kamu, kamu lakukan juga gitu loh. Nah, ternyata dia seperti itu. Intinya ada balasan lah gitu ya. Jadi kamu mencoba untuk mendiamkan dia, kamu cuekin dia ya, kamu mencoba untuk mengabaikan dia. Ternyata dia juga ngerasa. Makanya dia ngerasa kayak, kok aku kepikiran kamu ya? Kok aku merasa jiwa aku nggak tenang ya? Apakah kamu sudah berubah? Nah, jadi dia merasa kamu itu memang seperti ingin lari dari dia, ingin pergi dari dia gitu ya. Nah, di sini aku juga melihat ada goal. Dan di sini ada purpose, dia seperti kayak punya tujuan lagi nih, dia pengen pengen memperbaiki. Jadi dia yang ingin memperbaiki. Walaupun awalnya dia kayak bingung, mau melakukan apa ya? Aku mau berbuat apa ya? Karena selama ini tindakan dia ke kamu itu ya biasa aja. Tindakan dia ke kamu itu ya seolah ya kayak cinta yang bertepuk sebelah tangan. Padahal sebenarnya dia itu begitu sangat mencintai kamu, tapi dia nggak tahu mau menunjukkan seperti apa, mau mengatakan apa, dia nggak tahu. Mungkin saja dia ini orang yang dingin, orang yang kayak introvert gitu ya. Dia tidak ingin mengungkapkan rasanya ke kamu, walaupun dia punya cinta, dia lebih mendiamkan saja. Ya ternyata itu salah gitu loh. Sebenarnya dia tahu. Nah, sekarang dia mulai mencoba untuk, mencapai tujuannya. Dia mencoba untuk, apa ya, mendekat ke kamu, dia mencoba untuk memperbaiki semuanya, ini tujuan dia, ya.
Nah, apalagi di sini yang terlihat ada sweet dream. Nah, di sini dia benar-benar seperti punya mimpi. Ya, punya mimpi atau jangan-jangan dia itu sering mimpiin kamu. Ya, kenapa sampai dia pengen mendekat ke kamu? Mungkin saja dia di dalam tidurnya dia bermimpi, mungkin ketemu kamu, mungkin kamu sudah menjauh dari dia, atau kamu marah sama dia, atau kamu sudah meninggalkan dia, ya. Ternyata dia nggak bisa jauh dari kamu. Nah, jadi mimpinya itu takut itu jadi kenyataan. Dan semua itu terjadi karena tindakan dia juga, karena sikapnya dia juga gitu loh. Ya, seolah-olah dia itu kayak menutup mata untuk segala hal yang terjadi. Nah, ini ada kan buta ya, blind. Di sini dia juga merasa kayak apa ya, kayak dia nggak tahu mau melakukan apa. Kayak buta hati, buta pikiran. Ya, dia nggak bisa melihat ya. Karena dia ini adalah seseorang yang mungkin saja saat ini dia lagi mendapatkan karmanya, dia lagi menjalankan karmanya. Mungkin saja dia dulu itu sudah menghadirkan orang ketiga, tapi hubungannya kandas, ada dead, ya, kandas. Dia mungkin sedih, seseorang yang mungkin yang dia anggap segalanya meninggalkan dia, ya. Mungkin saja di antara kamu dengan dia ini hadirnya orang ketiga. Sehingga akhirnya kamu lebih memilih untuk meninggalkan dia, sementara dia sebenarnya tidak ingin meninggalkan kamu, tapi ada ego dia, aku pengen memiliki dia juga, atau aku pengen memiliki kamu juga. Jadi nggak mungkin dong kita pasang dua gitu ya. Jadi kamu lebih memilih untuk mengalah, kamu lebih memilih untuk mundur. Ternyata dia tidak bisa. Sesuatu yang sudah berakhir antara hubungan kamu dengan dia, itu membuat hubungan dia dengan pasangan orang ketiga itu ya juga berakhir. Karena dia tidak bisa mendapatkan support dari orang ketiga, dia tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dari orang ketiga. Makanya dia memilih untuk ya bergerak lagi ke kamu ya. Nah, ini dia reconciliation. Seseorang ini ingin kembali ke kamu lagi. Ya, dia ingin kembali ke kamu. Jadi seseorang yang benar-benar kayak ya sebenarnya sudah tidak bisa diandalkan sih oleh kamu, tapi mungkin saja dia itu sudah berubah, dia ngerasa tersiksa, dia depresi saat jauh dari kamu, saat terpisah dari kamu, dia depresi. Sehingga makanya yang dia tahu yang bisa memperbaiki diri dia itu adalah kamu. Dia tahu kamu adalah orang yang bisa untuk menyembuhkan dirinya. Oke, kita akan coba lihat di sini ya. Dari kartu tarot, apakah yang terbaca cerita sebenarnya? Kita akan coba lihat. Oke. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ataupun zodiak kamu, kita akan spill juga di sini. Ya. Di sini ada Two of Wands. Nah, dia ini kayak kesulitan untuk berdiri. Sementara kesuksesan itu sudah ada di depan mata dia. Maksudnya itu sebenarnya dia punya kesempatan untuk bergerak menuju ke kamu, tapi kakinya itu kayak berat banget untuk melangkah. Ya, di sini ada zodiak Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini ada Gemini, ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada kartu The Star, ini ada Aquarius. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Nah, kalau aku katakan dia itu kayak masih memikirkan kamu, kayak ada ikatan begitu kuat ya dengan kamu. Dia seperti tidak bisa jauh dari kamu. Dia sudah mencoba untuk menghadirkan orang ketiga. Dia sudah mencoba untuk pergi bersama orang ketiga. Ternyata juga berakhir dia ingin berrekonsiliasi. Inilah dia. Ya, dia seperti ingin datang lagi ke kamu. Ingin datang membawa bunga, arti kata meminta maaf sama kamu. Nah, kenapa kamu memilih untuk meninggalkan dia? Ternyata dia sudah punya pasangan. Jangan-jangan dia sudah menikah, tetapi dia tetap memilih kamu. Nah, dan dia tidak bisa untuk berkomitmen. Nah, ini hebatnya dia gitu loh. Egonya dia luar biasa. Dia mencari kesenangan untuk diri dia sendiri. Makanya saat kamu, kan kamu tahu nih, dia itu sudah punya pasangan ya. Nggak mungkin
kamu menunggu dia, menanti dia, sementara dia tidak pernah untuk berkomitmen dengan kamu. Makanya saat kamu meninggalkan dia, dia depresi. Karena yang bisa membahagiakan kamu, dia itu adalah kamu gitu loh. Sementara pasangan itu kenapa dia tidak bisa meninggalkan pasangannya? Mungkin saja pasangannya itu mungkin terikat secara kekeluargaan, atau mungkin pasangannya itu yang mungkin yang, apa ya, kayak suntikan dana itu mungkin dari pasangannya gitu. Pasangannya ya mungkin yang mempunyai uang. Jadi dia ngerasa, ya dia itu kayak tidak punya harga diri di mata pasangannya, sehingga dia mencari seseorang yang lain, yaitu kamu. Dia mengorbankan kamu menjadi orang yang bisa membahagiakan dia, ya. Nah, ini aku lihat. Makanya kamu memilih jika tidak ada hubungan jangka panjang, ngapain juga kita pertahankan, ya. Dia menangis. Dia menangis, dia depresi ya, dia tertekan, dia kayak terpuruk ya. Dia merasa tidak punya tujuan dalam hidupnya dia ngerasa matanya buta, tidak bisa melihat apa-apa ya. Kenapa? Karena itu semua kesalahan dia. Dia tidak bisa memperbaiki diri dia ya. Ini yang aku rasakan. Ya di sini, benar-benar kayak dia itu kayak seperti ingin, kembali ke kamu, dan ini ada as of one, ada kesempatan, memang kamu akan memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa memperbaiki semuanya, tetapi dalam konteks dia itu sudah menjadi single gitu loh. Tidak bisa, kalau misalnya ada hubungan yang memang, 3 energi itu kayak sulit, karena kamu yang pengennya kan ada kejelasan dalam satu hubungan, keseriusan ya, tidak seperti ini hubungan hubungan yang tidak ada statusnya, hubungan tanpa status ya. Di situ kamu ngerasa ya ada ten of sword. Kamu ngerasa kalau ini terjadi terus-menerus ya aku nggak bisa akan bahagia. Aku pengen bebas gitu loh. Ya, dan di sini aku juga melihat kamu itu udah sangat optimis sekali untuk meninggalkan dia, karena kamu sudah tahu nih di depan itu ada satu hal yang besar yang akan menanti kamu. Ya mungkin saja itu kebahagiaannya kamu, ya. Nah, ini ada the star, kamu akan mulai bersinar. Jadi kalau ini energi kamu ya, kamu akan mulai bersinar. Mungkin saja dengan bersinarnya kamu, dia akan kembali lagi, dia datang lagi ke kamu. Ya, karena dia tidak bisa, benar-benar tidak bisa jauh dari kamu. Ya, ini yang aku lihat. Ini aku rasakan dari energi dia. Jadi benar-benar seperti ya, dia itu keadaan dia saat ini ya intinya dia kayak bermimpi bisa bersama kamu kembali. Dia depresi tanpa kamu ya. Dia punya tujuan untuk menuju ke kamu. Ini dia energi dia ya. Karena apa? Karena semua itu terjadi mungkin saja suatu saat dia akhirnya akan mengakhiri hubungan dia dengan pasangannya. Ya, nah, mungkin saja saat dia mengakhiri itu, dia kembali ke kamu. Tapi mungkin kamu memilih untuk tidak menerima dia, karena apa? Ya, kenapa sih nggak dari dulu? Kenapa sih baru saat ini, gitu. Mungkin saat ini kamu sudah move on dari dia, kamu sudah melupakan dia, ya. Nah, ini yang aku rasakan. Aku akan lihat dari kartu, perasaan terdalamnya dia, ya. Kita akan coba cek perasaan terdalamnya dia. Memang keadaan dia saat ini memang depresi ya, sangat depresi sekali. Oke, dia depresi dan ingin kembali ke kamu. Dia juga. Oke, ini banyak sekali. Kita ulang kembali. Oke. Nah, ini apa yang terbaca, sebuah harapan ya. Satu lagi. Oke. Love me. Dia masih mencintai kamu. Sangat-sangat mencintai kamu. Ini dia, ada love me. Intinya ya ini bisa saja kamu atau dia ya. Antara kamu dengan itu masih ada cinta. Cinta yang begitu kuat. Tapi mungkin saja kamu menyadari hubungan ini mungkin tidak bisa untuk berlanjut. Karena apa? Karena dia ya mempunyai hubungan yang lain selain kamu. Think before you act ya. Ya mungkin sebelum kamu lakukan sesuatu ya sebaiknya ya dipikirkan terlebih dahulu. Mungkin saja seseorang ini kayak ingin bertindak ya, atau mungkin kamu ataupun dia seperti, aku ingin melakukan sesuatu tapi aku berpikir gitu loh, berpikir kembali, kalau aku mendekat ke kamu sementara aku masih punya status ya itu juga sulit gitu loh. Sementara aku sama kamu itu begitu sangat mencintai. Ya, I dream about you a lot. Dia bermimpi tentang kamu begitu banyak ya. Too much ya. Intinya dia sering mimpiin kamu. Mungkin saja dengan mimpi itu dia makin tergila-gila sama kamu. Oke?
dia juga bingung, "Kenapa sih aku harus bermimpi kamu? Kenapa aku mikirin kamu?" Ya, mungkin saja cinta antara kamu dengan dia itu begitu kuat, tapi ada yang menghalangi, karena di sini ada the lover, ya. Do you see even see me that's why. Ya, kamu lakukan saat, apa ya, melihat, apa ya, ada sebuah jalan ya, maksudnya ini ya, apakah kamu melihat aku seperti itu? Mungkin saja dia beranggapan kamu melihat dia itu orang yang jahat, orang yang kayak hanya mencari kepuasan, hanya mencari kesenangan sendiri gitu ya, orang yang begitu egois gitu ya. Nah, tetapi di sini, dia sebenarnya aku itu sebenarnya akan selalu memberikan cahaya kepada kamu, dan aku sebenarnya begitu sayang sama kamu. Tetapi memang yang penghalang ini yang menjadi alasan buat kamu untuk tidak menerima dia. Sementara di sini ada ada sebuah perasaan cukup besar antara kamu dengan dia sebenarnya. Ini juga ada angka 77 ya. Arti kata kamu dengan dia itu mirror, ya. Kamu dengan dia itu mirror. Mungkin saja ada chemistry, mungkin saja soulmate ya. Tapi cinta kamu itu begitu banyak halangan dan tantangan. Sampai dia mungkin merasakan kalau aku saat ini sudah tidak tahan lagi gitu loh. Aku itu pengen segera bertemu dengan kamu, bersama dengan kamu. Kalau tidak, aku makin depresi. Makin depresi di sini. Makanya di sini ada rekonsiliasi, dia ingin ke kamu, dia ingin intinya apa ya? Dia seperti ini. Dia ingin rekonsiliasi karena dia apa? Karena dia mencintai kamu. Tetapi cinta ini dia tidak bisa bersatu. Ya, di sini ya. Aku melihat ya, kalau aku lihat di kartu flight ini, keadaan dia itu benar-benar kayak depresi. Kenapa? Karena cinta dia ke kamu. Tapi cintanya tidak bisa bersama, tidak bisa bersatu. Ini repotnya ya. Sementara dia itu begitu sangat mencintai kamu. Ya, inilah dia. Keadaan dia begitu depresi saat ini. Oke teman-temanku, mungkin inilah kondisi dia saat ini. Keadaan dia saat ini yang depresi, yang memikirkan kamu, berharap kamu bisa kembali ke dia. Dan dia mungkin mencari cara bagaimana supaya bisa selalu bersama kamu ya. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membawa kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.